bukannya Nyai mantan lonte. Ih, kok mantan? Nyai masih lonte sayang sampai sekarang. Jadi ketinggalan. Jadi kalau ada yang bilang Nyai mantan lonte, Anda salah. Nyai masih jadi lonte. Kalau kita objektif aja lah. Gue lihat di Instagram lo kan, Kiki_Deporters itu kan, lu mulai tuh diajar sama pecinta-pecinta ini kita ini kan. Lu dibilang pansos lah, lu dibilang ya lu macem-macem lah katanya. Lu ada nggak penyesalan bro berpisah dengan dia? Gila. Drama Korea kali ya. Ada nggak penyesalan bro? Atau lu masih bersyukur masih? Gua sih pada saat itu ya, gua dideketin dia dan gua nggak mau, itu bersyukur banget, berkah di hidup gua. Oke. Gua jauh dari masalah. Oke. Oh, dulu banyak banget masalah lu? Bukan, dia selalu membawa masalah. Videonya tuh dibilang dia lonte itu segala itu. Iya, dia mengakui diri sendiri. Dia nggak malu ya gitu bro ya orangnya? Ya, akhirnya kesini sini tambah jadi. Ini baru kali ini nih Mas Dennis bahas soal selebritas nih kan. Tapi memang kenapa gua angkat karena memang dia udah mulai menyinggung urusan-urusan politik kan, Iya, sini kita ini kan. iya. Dia waktu itu kan sempat ngehajar DPR, terus lalu dia ngehajar sekarang justru malah dia menghina Habib Rizik kemarin ini kan barusan aja. Dan ini menurut gua ini perlu kita postingannya terus kemarin-kemarin tuh terusan ada. dia masih Jadi mengajar ulama gitu kan. Jadi dari balik lagi ke kasus pemukulan itu patut diduga ada otaknya aktor intelektualnya, dan si tersangkanya yang eksekutornya nih sudah mengakui bahwa ada yang perintah. Oke. Dan ini apakah nih kita? Itu dibuktikan nanti. Itu dibuktikan nanti sama polisi. Iya, sama penyidikan ya. Tapi menurut pengakuan terlapornya Nikita udah ngaku. Oke. Udah mengakui. Oke. Udah mengakui itu gitu. Makanya makanya Elsa Sharif ini pede nih dia. Elsa Sharif, Indra Trarigan itu ya sudah bukti permulaan awalnya udah kelihatan. Oke. Serem nggak lo? Iya. Tapi kalau memang betul itu jahat sekali orang ini. Jahat sekali. Kalian salah menilainya. Jangan kau salah menilaiku. Nyanyi deh ya kan. Bro, kayak cocok sama lagu nih bro. Kamu ketahuan. Keterlaluan nih. Iya. Kalau memang itu nantinya terbukti, itu menurut saya itu alangkah banyak pemujanya, pendukungnya yang merasa ditipu menurut gua. Merasa tertipu. Karena selama ini yang dia bela salah. Oke. Atau membela orang salah. Oke. Atau satu jiwa dengan dia. Lo diajar ntar lo sama netizen pecintanya nih kita. Udah nih ya. Kalau kita objektif aja lah. Gue lihat di Instagram lo kan, Kiki_Deporters itu kan, lu mulai tuh diajar sama pecinta-pecinta ini kita ini kan. Lu dibilang pansos lah, lu dibilang ya lu macem-macem lah katanya. Lu ada nggak penyesalan bro berpisah dengan dia? Gila. Drama Korea kali ya. Ada nggak penyesalan bro? Atau lu masih bersyukur masih? Gua sih pada saat itu ya, gua dideketin dia dan gua nggak mau, itu bersyukur banget, berkah di hidup gua. Oke. Gua jauh dari masalah. Oke. Oh, dulu banyak banget masalah lo? Bukan, dia selalu membawa masalah. Membawa masalah? Nih kita ini pembawa masalah di waktu gua deket sama. Troublemaker Banget. Contohnya masalah apa yang paling lo rasain itu tuh? Ya banyak. Pekerjaan, di rumah pekerjaan, ngeganggu pas lagi manggung datang, maksudnya mau tahu semua hal, ya kan? Okay. Kita kan punya ranah privasi juga karena kita juga dulu single kan. Oke. Terus mulai ngacak lah pokoknya istilahnya, ngacak lah. Gimana ya kalau dalam hubungan tuh kita kenal itu udah mau jadi kayak laki bini lah. Oke. Nggak bisa juga. Kan cuma pacaran doang ya? Enggak juga. Kan baru penjajakan dulu. Lo nggak mau ngakuin banget sih kalau lo pacaran sama dia? Apa? Gua kalau ngaku nanti katanya ngaku-ngaku, ya kan? Kalau nggak ngaku katanya nggak mau sombong banget. Oh iya betul. Iya enggak pacaran, nggak pacaran kok, cuma deket doang. Kan deket doang kita, ya kan? Gua kalau dibilang ngaku, wah dasar lo, pansos lo ngaku-ngaku pacaran menyai, gani gitu kan? Begitu nanti kita bukan, sombong banget, so ganteng banget lo, gitu kan?
Tapi intinya adalah dia pernah minum Baygon itu tadi. Kalian artikan sendiri. Kenapa cewek bisa minum Baygon ngejar-ngejar cowok? Oh iya. Dan itu cowoknya Kiki The Potters. Minum Baygon. Terus gini bro, emang nih gue jujur gue kurang update ya mengenai kontroversinya Nikita ini kan. Nikita ini dia yang lo perhatiin bro, kontroversinya contohnya apa aja bro pernah bro? Yang parah deh misalnya, yang dibikin sampai ke publis. Ya maksud gua, kalau kata gua sih selama gua mengikuti ya kontroversinya ya pernah diduga terlibat prostitusi online ya. 2015 kalau nggak salah 2015 itu karena diduga terlibat ya kan sampai ke polisi. Diduga tetap. Karena kalau kita ngomong terlibat nanti salah juga kan. Iya diduga lah. Walaupun iya gitu kan. Tapi belum tentu. Ya. Iya dah. Biarkan bahasa tubuh yang menjawab. Ya. Kalau nanti di belakang kamera aja. Iya. Jadi kita kalau di media sosial ini adab di media sosial. Harus terjaga ya. Nggak boleh juga kita ungkap yang sebenarnya kayak gimana gitu. Nanti kita ngopi. Diduga. Clue-nya itu luar biasa sekali ya. Iya, macam idealis. Nah kalau gini bro, itu satu tadi dia patut ada juga dugaan bahwa dia ada prostitusi online gitu kan. Terus sebelumnya kan dia juga sering serang-serangan tuh bro sama selebriti lain itu atau sama tokoh-tokoh lain. Itu yang lo inget dulu yang paling parah sama siapa lagi bro? Gue sampai lupa bro. Banyak banget orang yang ngadu. Bukan gue kepo ya, maaf ya pemirsa ya. Jadi bukan saya tuh cari tahu tentang ini kita lagi mana lagi ribut mana nggak kepo. Saya selalu dikasih tahu sama musuh-musuhnya. Dalam tanda kutip musuh-musunya yang lawan dia. Ada yang WA saya, ada yang saya kenal, minta belain. Maksudnya dalam artian belain secara support, secara moral, bukan bela sebagai penasihat hukum, karena kita bukan pengacara kan. Iya. Apa sih ditanya latar belakangnya dia? Ya saya jelaskan selama dulu saya kenal saya apa latar belakangnya begini. Terus ada yang tanya siapa sih yang backup dia? Siapa sih yang backingin dia? Siapa sih bro? Nih bikin dia kayaknya aman-aman aja nih barang bro. Enggak, barang ini enggak aman-aman aja. Enggak ada backingnya. Enggak ada backingnya? Enggak ada backingnya. Yakin tuh bos? Enggak ada backingnya. Kalau ada backingnya pun pasti ditinggal. Oh ya? Pasti ditinggal. Kalaupun ada backing pasti ditinggal. Nggak nyaman sama dia? Ya kalau dia ya pastinya karena memang nggak bisa dipegang. Orang nggak mau juga nge-backing, orang nggak mau menaruhin jabatan untuk gila kalau masih nge-backingin dia. Oh gitu? Iyalah. Oh, gila kalau bisa ada sesuatu yang luar biasa berarti kalau gitu. Mungkin saja pernah ada tolong menolong ya intinya. Tapi kan orang nggak mungkin nolongin terus kalau orang buat salah. Oke. Orang nggak mau juga menjatuhkan jabatannya demi seorang Nikita siapa gitu kan. Kalau dia salah, ini negara hukum. Oke. Nggak bisa, walaupun dia mau deket sama siapapun, ya nggak bisa. Iya. Apalagi kalau misalnya nggak adil dong bagi rakyat. Maling ayam dihukum sekian, nanti begini dihukumnya sekian, kan nggak adil. Maling ayam dihukum dia dilepasin, masa gitu. Iya. Nggak adil. Ya, ini menarik banget teman-teman. Jadi ya itu dia, balik lagi sebenarnya. Kok kenapa? Pasti banyak pertanyaan nih. Bang Fasko kok lu sekarang bahas soal Nikita Mirzani? Ya iya, gue bahas karena dia udah ganggu Habib Rizik, itu makanya gue angkat dia masalah ini. Jujur aja bro ya, bener karena dia udah menyentuh wilayah itu, ya kita juga angkat mengenai wilayahnya Nikita. Tapi tetap kita kedepankan, jangan kita menyerang secara personal kepada seseorang, tapi yang kita kritik. Kita pakai adab lah, adab. Yang kita kritik adalah kelakuannya dia atau caranya dia berkomunikasi di publik, karena apapun dia kan punya banyak pengikut ya bro ya. Iya, jadi gini ya, saya tegaskan bahwa tindak pidana yang dia lakukan semua dia tidak akui. Dia nggak pernah akuin itu? Nggak pernah akui. Termasuk waktu itu fitnah saya, karena pernah saya laporkan juga. Oh pernah lo laporin dulu ya? Saya laporkan. Tidak mau mengaku. Yang fitnah lo nyeram air itu? Iya, fitnahan itu. Dia tidak pernah mengaku. Itu ya dinuduh saya aja. Padahal tidak itu pernah. Yang sama Fatir itu? Iya, sama Fatir. Oh iya. Dia tidak pernah mau mengaku itu gitu kan. Mungkin pohon saja bisa dibohongi, kalau bisa dibohongin gitu. Jadi emang tukang bohong bro nih orang bro? Ya kelihatan sih gini. Dulu pernah ada viral
Karena ini kan sudah jadi bahan tertawaan dari media kan. Media yang cerita sama gue nih media. Jadi waktu zamannya Twitter lagi ngehits. Waktu siapa? Twitter. Oke. Akun yang yang terverifikasi itu ngupload Singapura panas ya gitu. Tapi dia lupa mematikan location. Oh gitu, padahal dia di Jakarta gitu. Di Grogol bro. Syong. Oke, perlu ya begitu-gituan ya. Iya, jadi butuh pengakuan kan akhirnya kan. Jadi sejak kapan lama sih dihapus tapi sudah di screenshot orang. Oke. Jadi dari situ gue bisa baca ini orang memang benar-benar meng-create dirinya seperti itu. Oh, biar eksis, biar dia tetap. Tapi dia kan ngakuin gue emang pengen tenar, dia kan ngakuin itu. Sampai dia bilang ada videonya tuh dia bilang dia lonte itu segala itu. Iya, dia mengakui diri sendiri. Dia nggak malu ya gitu bro ya orangnya. Ya akhirnya kesini sini tambah jadi, gue jadiin aja. Kadung basah lah gitu. Iya. Mungkin orang tuanya udah nggak ada kan. Sekarang terus keluarganya udah hidup sendiri. Udah deh. Mau orang mau bilang apa terserah. Tapi ya ini resikonya karena gue ngobrol sama Ustadz ya, discuss ya. Ini parah buat generasi muda. Sangat parah dampaknya nantinya. Dia ngomongnya kasar-kasar banget men. Iya. Di sosial media juga. Sangat parah. Bahasa-bahasanya lu capek deh gue ngeliat juga. Ya. Ya lu ngomong di belakang kamera nggak apa-apa, men, serah lu lah, dosa-dosa lu sendiri gitu. Tapi kalau di depan harus kamera ada berani nyentil dia. Karena saya secara verbal itu merendahkan orang sekali. Secara verbal teman-temannya dibuka aibnya. Oh gitu. Entah itu benar entah itu enggak, belum. Kalau gue lihat ya, secara dari cerita bahasanya, terus seneng ngomongin alat kelamin, ya kan? Kalau dia live Instagram, itu menjadi apa ya? Dampaknya. Tapi dia ini orangnya memang hyper gitu atau gimana sih bro? Nggak tahu gue hyper. Ini untung yang ditanya agak nyambung ya. Kalau nggak nyambung agak tek gitu ya. Ini pertanyaan macam apa hyper? Aduh, ya kan? Apa cuma penampilan dia doang seakan-akan dia hyper gitu kan? Itu dalam hyper apa nih? Ya hyper gitulah. Hyper apa nih? Hyper terkenal. Hyper selebritas. Ya lo terjemahin sendiri deh hyper apa kan? Nggak tahu kalau masalah itu, nggak tahu kita apa. Dia jalan pikirannya memang pengen terkenal aja. Oke, ya. Sementara kan lo waktu dekat sama dia juga nggak pernah ngapa-ngapain kan? Iya dong. Iya. Paling cuma pegangan tangan. Pegangan tangan, ya kan? Pegangan tangan. Iya, sayang-sayangan pegang rambut gitu palingan kan? Iya, dia pegang tangan gua gitu kan. Kayak gitu aja paling, nggak lebih tangan gitu kan. Pegang gitu ya. Nggak lebih. Pijit gitu ya. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya ini dilapin keringatnya gitu aja sama dia. Oh iya, ada keringat gitu. Jatuh nih sayang gitu kan. Bukan. Nggak manggil sayang dia. Nggak manggil sayang. Dia kan nggak gitu. Oh, gitu gimana? Anjing gitu. Gitu deh kayaknya. Oh, oke. Itu bahasa sayangnya dia begitulah gitu ya kira-kira ya. Ya, gua agak shock ya dengar perempuan begitu ya gitu ya. Agak shock aja gua ya. Oke. Ada ya, mungkin karakter kali. Oke, kan lu pernah cerita juga dia ngelapin tisu pada saat orang lagi diciumin sama jadi fans lo. Fans dulu, rame. Pakai tisu basah lo dilapin. Dia datang ke tempat manggung gue, dia ngambil tisu basah lap, nanti katanya ada virus. Kena virus gitu kan. Iya. Tapi kan di depan orang. Maksudnya gini nggak hormatin lah ya jadinya ya. Etikanya nggak ada. Kenapa gue memilih untuk cabut pada satu cepet-cepet? Nah, perkenalannya juga cuma sebulan. Oke. Hanya dia stres sendiri gitu. Iya. Iya, ini menarik teman-teman. Jadi inilah sekelumit cerita tentang Nyai Nikita Mirzani yang lagi banyak diperdebatkan orang-orang. Balik lagi, kenapa gue bahas dia? Karena memang dia sudah menyinggung ulama besar Habib Rizik menurut gue ya. Dan gue punya keterpanggilan untuk ngangkat mengenai ini orang siapa. Tadinya gue nggak gitu ngikutin nih orang siapa gitu bro. Tapi kita tahu nih Nikita Mirzani itu kan, ya artis oke kan. Kontroversinya gini. Tapi gue nggak gitu ngebahas itu. Oh iya, kemarin tuh juga sempat pas bikin laskar tandingan lah. Dia nih. Oh yang acara itu yang di Bundaran HI ya apa? Iya. Oke, itu makanya gimana? gue posting kan. Kenapa nggak
kan dilihat di seberang ada Hotel Kempinski gue bilang. Itu maksudnya apa, men? Aduh. Ya hanya orang-orang Di seberang yang ada Hotel Kempinski di postingan kan, lu ada inget nggak ke gini gitu? Iya. Ada inget nggak? Ya karena waktu itu kan tim kepolisian di situ gitu. Oke. Nah, iya, ngopi-ngopi kali ya. Ngopi-ngopi. Ini kitanya lagi memantau. Ada di kamar berapa? Oh iya. Ya ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu itu di beritanya ada yang ketangkap di Hotel Kempinski. Ada yang ketangkap. Ini sampai ketangkap nih barang, Bro. Barang ketangkap. Enggak, bukan di kita. Ada nih barang sampai ketangkap. Ya di inisial ya, NM sama Oke. PA waktu itu. Oke. Tapi bukan Nikita Mirzani, bukan ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pas di berita kok mukanya muka dia gitu. Oh gitu. Jadi ketangkep kasus itu. Iya. Digelandang ke panti sosial, didata. Oh sempat. Datanya ada. Datanya ada. Di situ kan didata. Tapi dia nggak ngaku tuh dia pas di LC ya nggak ngaku. Ya karena gini loh, polisi itu kan tidak mengincar pengakuan sebenarnya. Oke, pembuktian. Pembuktian. Terserah. Waktu itu pada saat itu mungkin sekarang dirinya udah jadi jenderal mungkin ya. Pada saat itu bilang saya tidak mengincar pengakuan Anda. Iya. Silakan Anda membela diri. Iya. Saya mencari pembuktian. Iya, dia punya hak buat bela diri lah. Dia punya hak buat bela diri sebagai dia terduga, dia punya hak. Saya nggak mengincar pengakuan. Ini bukti-bukti sudah ada. Tapi karena undang-undang human trafficking waktu itu tidak menjerat pelaku perempuannya. Jadi dia Tapi cowoknya kena. Nggak tahu itu nggak tahu, nggak jelas juga. Nah, lu siapa cowoknya ini juga? Yang mesen. Oke. Jadi itu Tapi bukan Nikita Mirzani ya, bukan ya? Ya itu inisialnya NM. Oh, inisialnya NM. Tapi fotonya foto dia. Fotonya foto Nikita. Gitu ya, kebetulan kali ya? Iya, kebetulan. Jadi itu tertangkap dengan barang bukti chat WA, uang transferan. Aduh, uang transferan dapat semua tuh. Duit, semua. Dan pada saat itu gue baca beritanya ditangkap pada saat tidak berbusana. Wow. Beritanya. Wow. Berita di media. Oke, ada beritanya udah ada lah ya. Ada beritanya bisa dicari gitu kan. Iya. Jadi gue baca seperti itu. Dan Oke. ya pastinya ya untuk mengakui itu butuh suatu keberanian lah. Iya. Karena itu kan nantinya ada sanksi sosial. Pada saat itu memang si NM ini nggak ngaku. Oke. Nggak ngaku. Cuman polisi tidak mengejar itu. Karena mungkin dia sebagai perempuan, karena undang-undangnya belum ada ya. Iya. Yang ada kan mucikarinya yang ditangkap. Iya, betul. Iya kan? Human trafficking kan. Human trafficking. Tapi kalau undang-undang pergub pada saat itu bisa. Ada di pergub ya? Ada di pergub. Perda ya berarti ya maksudnya? Tapi harus ada perdanya yang laporin dari Dia ada pelapor lah. ada pelapornya. Ada pelapor, ya? Jadi itu ada sanksinya. Oh. Cuman gubernurnya waktu itu siapa nggak tahu gue. Tahun berapa tuh, Bro? 2015. Ahok dong. Oh, astaga, iya. 2015 kan Ahok gubernur. Iya. Oh iya, kok Ahok? Iya. Harusnya ada kan. Kalau nggak salah ya, karena gue bukan ahli undang-undang, bukan ahli hukum, bukan ahli tata negara, bukan ahli hukum juga. Tapi gubernur pada saat itu gubernurnya Ahok. Menurut setahu gua yang gue baca ya dari informasi yang ada, itu ada perdanya, bisa kena 2 bulan itu dia. Oke. Prostitusi itu, baik maupun ininya atau perempuannya. Oh, oke. Di situ ya. Menarik banget soal Niki ini selalu jadi kontroversi ya. Tapi kan gubernur pada saat itu nggak nuntut. Udah lama. Oke. Entah dia punya kedekatan kali enggak ya? Enggak lah. Punya kedekatan nggak sih dia? Nggak tahu ya. Intinya, Dia dekat nggak sih sama gubernur pada saat itu? Ya mungkin salah satu pendukung lah. Oh, dia dulu ngedukung. Pendukungnya? Mungkin ya, salah satu pendukungnya Pak Ahok. Ya kan waktu itu kan kemana-mana dia muji-muji. Oh, oke. Dia pemujinya Ahok lah waktu itu ya. Oke. Ya. Udah mulai kita baca nih peta-petanya nih. Peta-petanya udah baca kan. Oh. Entah itu ya sekarang ini kayaknya ngina Habib Rizik. Terus apakah dendam masa lalu? Ada yang dendam masa lalu atau pribadi begitu pas dia keluar. Kalau gue lihat di akun-akun lain
Itu banyak yang menunggangi dalam tanda kutip loh. Oh gitu ya? Upload foto dia seolah-olah lawan. Oh gitu. Oh banyak mulai ngangkat-ngangkat itu yang lawan. ngebela dia gitu. Mulai banyak nih, mulai digoreng-goreng nih. Oke. Ini artis apa politisi sih kalau kayak gini?